Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Disdianti. Hari ini malam Jumat, jadi saya akan membawakan misteri. Nah, misteri kali ini bukan yang saya alami, tetapi misteri ini dialami oleh girl band terkenal dari Korea. Kalian tahu siapa? Betul, Blackpink. Apa saja pengalaman mistis mereka? Tapi terlebih dahulu, kita intro. Sebelum kita lanjut ke pengalaman mistis dari Blackpink, terlebih dahulu saya minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya juga tunggu komentar-komentar positifnya untuk perkembangan dari channel saya ini. Dan bagi yang sudah memencet tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, hari ini saya akan mengangkat tentang pengalaman mistis atau spiritual dari member Blackpink. Pengalaman mistis ini mereka alami saat 1 tahun yang lalu berada di dom mereka yang lama. Pengalaman mistis itu antara lain adalah yang pertama, terdengar suara tawa seram. Jadi gini ceritanya, Lisa, dia itu saat istirahat, waktu dia capek, dia kan istirahat tuh. Kemudian saat dia terpejam, dia tuh dengar suara ketawa yang serem banget dari walk-in closetnya dia. Nah, tapi dia kan nggak bisa gerakin tubuhnya karena mungkin karena dia kecapean, mungkin karena dia juga panik ya. Jadi dia berusaha untuk menggerakkan, tapi lama-lama itu suara ketawa serem itu mendekat telinganya dia. Saking paniknya, terus dia kan berusaha untuk menggerakkan badannya dia. Waktu dia sudah bisa menggerakkan badannya, dia bangun. Suara itu juga menghilang bersamaan dengan dia terbangun atau bisa menggerakkan badannya. Yang kedua ini dialami oleh member Blackpink yang lain, yaitu Jisoo. Jadi Jisoo ini kan sedang latihan koreografi ya. Biasanya kalau dia sedang latihan koreografi, dia juga melakukannya di walk-in closet. Dia kan ada kaca-kaca ya di situ tuh ya. Nah, dia belajar gerakan. Jadi mungkin kan dengan kaca dia akan tahu gerakan-gerakan mana yang kurang dari gerakan dia, entah itu kurang energinya atau kesalahan dari gerakannya. Nah, dia berusaha. Saat itu dia berlatih sendirian. Dan waktu dia melihat ke arah baju-baju yang digantung, itu mendadak ada tangan putih keluar dari sela-sela baju itu. Saat itu juga dia kaget dan lari meninggalkan walk-in closetnya dia. Jadi dia langsung pergi dan nggak jadi untuk latihan lagi. Kemudian kejadian yang aneh adalah yang ketiga. Ini bisa dikatakan dia kejadian mistis, tapi bukan ketemu hantu, tapi dia didatangin oleh Cenayan. Jadi si Lisa kan asli Thailand ya. Jadi waktu dia pulang ke Thailand, dia didatangin oleh Cenayan. Kalian tahu Cenayan kan? Cenayan tuh kalau di Indonesia tuh dukun. Nah, si dukun ini mendatangi Lisa. Dia memperingatkan Lisa dan kawan-kawannya untuk berhati-hati karena di walk-in closet mereka itu ada hantunya. Jadi si Cenayan ini hanya memperingatkan agar lebih berhati-hati lagi. Seperti itu. Ya, akhirnya waktu dia kembali ke Korea, dia menceritakan kejadian itu kepada seluruh member Blackpink. Dan akhirnya mereka pindah dari asrama mereka. Nah, kalau yang keempat
itu ada kejadian, dan yang keempat dan kelima itu adalah kejadian berturut-turut. Jadi hari pertama itu adalah kejadian 4, dan hari keduanya itu adalah hari kejadian yang kedua, dan itu dialamin oleh satu member yang sama, yaitu Lisa. Jadi ceritanya gini, yang keempat itu adalah Lisa melihat penampakan Rose sekelebat jalan ke ruang tengah. Jadi ceritanya gini, si Lisa ini bermain di kamar Jisoo. Nah, kamar Jisoo dan kamar Rose itu bersebelahan seperti ini. Nah, ini kamar Jisoo, ini kamar Rose. Nah, kalau mau ke ruang tengah, otomatis si Rose ini kan harus melewatin kamar Jisoo. Nah, waktu itu si Lisa sedang bermain di kamar Jisoo. Dia bermain di kamar Jisoo. Waktu si Jisoo mau mencuci muka, jadi Jisoo kan pergi tuh ke kamar mandi. Si Lisa main handphone. Nah, kamar si Jisoo itu terbuka pintunya. Dia tuh melihat ada bayangan orang lewat ke arah ruang tengah. Dipikir si Lisa itu kan pasti si Rose kan. Nah, dipanggil lah sama dia, tanya. Dan dia ngerasa kan jawabannya itu aneh, karena nah, sudah itu, walaupun Lisa merasa itu aneh, pikir Lisa, sudahlah. Nah, Lisa itu akhirnya mau nyusul, sebetulnya mau nyusul si Rose ke ruang TV. Ruang tengah itu kan ruang TV. Dia mau nyusul gitu loh. Dia mau nyusul ke situ. Dia mau nyusul, ternyata kok dia mendengar suara Rose dari kamarnya. Kaget lagi kan dia. Dia kaget lagi, dipanggillah si Rose untuk memastikan bahwa itu Rose gitu loh. Dia menanyakan Rose ada di mana. Jawabannya pasti di kamar kan. Nah, saat itu juga si Lisa langsung, kalau Rose di kamar, yang jalan tadi siapa? Disimpan. Dia nggak cerita sama Jisoo. Kemudian kejadian hari berikutnya, ini adalah kejadian yang kelima. Si Lisa mengalami sleep paralysis. Jadi sleep paralysis itu kalau untuk kita tindihan. Jadi di mana kondisi tubuh tidak bisa bergerak untuk merespon. Jadi mata terbuka seperti kayak setengah sadar. Sebenarnya penjelasan dari sleep paralysis itu seperti ini. Nah, Lisa waktu itu tidur, kemudian saat dia terbangun, dia melihat sesosok pria besar itu sedang duduk di tempat tidurnya. Otomatis kan dia kaget ya, dan di situ dia nggak berani cerita. Akhirnya dia setelah kejadian itu sudah lewat, baru dia berani bercerita kepada Jisoo bahwa dia sudah mengalami kejadian-kejadian mistis itu. Kalau kita simpulkan, sepertinya si makhluk halus ini memang seperti mengincar atau tertarik kepada Lisa ya. Dari 5 kejadian tadi itu hampir seluruhnya ke Lisa, bahkan Lisa juga yang sempat didatangin Cenayan agar berhati-hati. Kemudian yang kejadian 4 dan 5 itu kan terjadinya berurutan. Jadi memang sepertinya di dalam diri Lisa sendiri ada sesuatu hal yang menarik dari makhluk halus itu gitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Atau kalian sendiri pernah mengalami tindihan di mana kalian tidak bisa bergerak tapi merasakan bahwa di situ itu ada makhluk halusnya? Tapi ada orang yang bilang bahwa sleep paralysis itu dan tindihan itu ada agak berbeda. Jadi kalau sleep paralysis itu adalah kondisi di mana kita capek
Dan itu adalah sebuah imajinasi atau pikiran kita, pikiran bawah alam bawah sadar kita, seperti itu. Tapi kan kalau tindihan itu lebih ke arah mistis ya. Kalau kita tuh kalau tindihan itu berasa ada yang melihat gitu ya. Bukan berarti tindihan itu bener-bener ditindih gitu, enggak. Sama makhluk halusnya. Kita diperhatikan atau dia ada di sebelah kita itu aja. Terus kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Itu juga disebut tindihan. Biasanya kalau kita tindihan itu kita harus tenang. Saya pernah mengalaminya. Untuk kejadian tindihan itu agak lucu juga. Jadi kan kalau saya itu kan kalau kita kalau tindihan ya, kalau di muslim kan baca doa lah ya gitu ya. Nah udahlah saya baca doa waktu itu saya ingat saya harus membaca. Saya waktu itu membaca ayat kursi. Saya bacalah ayat kursi. Malah yang saya rasain adalah tubuh saya semuanya panas. Saya pikiran saya gini, nah kalau tubuh saya panas kan setannya berarti sudah masuk ke dalam tubuh saya kan. Saya langsung mikir gitu, putar otak lagi saya, aduh gimana nih caranya. Akhirnya saya baca surat Al-Ikhlas. Di situ baru saya seperti dibawa ke alam mimpi. Jadi kayak balik lagi, tertidur lagi. Di situ kayak ada suatu hal yang keluar gitu. Tahu kan kita kalau seandainya ada yang, nah kayak keluar begitu tuh, kayak lega banget. Nah sudah keluar, di situ saya langsung bisa terbangun. Saya rasa yang dialami oleh si Lisa hampir seperti itu. Jadi memang itu adalah benar-benar kejadian mistis. Kalau menurut kalian bagaimana? Ceritakan aja kalau kalian juga pernah mengalami hal yang sama dengan member-member Blackpink ini. Oke, mungkin demikian dulu cerita dari saya. Semoga menghibur dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.